Dunia mengenalinya sebagai McDonald's. Tapi yang membuatnya mendunia bukan pendirinya. Dan ketika semuanya berakhir, dua bersaudara itu hanya bisa menonton. Tahun 1937, Richard McDonald dan Maurice McDonald memulai mimpi kecil di sebuah sudut California. Namun bagi Richard dan Maurice, mimpi itu belum menghasilkan. Pelanggan sepi, dan tagihan mulai menumpuk. Lalu Richard mulai melihat pola. Burger, kentang, dan milkshake selalu menjadi pilihan utama. Dan Richard mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Hampir seluruh menu dihapus. Hanya beberapa item yang tersisa. Richard McDonald membuat keputusan besar, menghapus hampir seluruh menu. Tapi itu bukan akhir, itu awal dari sistem yang akan mengubah dunia. Tahun 1954, Ray Kroc melihat sesuatu yang tidak dimiliki restoran lain. Sebuah sistem yang bisa direplikasi. Dan Ray Kroc mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar restoran, tapi sebuah sistem yang bisa direplikasi di mana saja. Ray Kroc mulai terobsesi. Ini bukan sekadar restoran cepat saji, tapi sebuah sistem yang bisa tumbuh tanpa batas. Ray Kroc tidak lagi hanya mengamati, dia mulai mencatat setiap detail, karena di pikirannya, ini bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Ray Kroc mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar restoran, tapi sebuah sistem yang bisa direplikasi di mana saja. Sampai titik ini, Ray Kroc sudah melihat sesuatu yang berbeda dari semua orang lain. Dan dari sistem sederhana itu, lahir sesuatu yang akan berubah menjadi jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Dari dapur kecil sederhana, lahirlah mimpi yang akan mengubah cara dunia makan selamanya. Ray Kroc mulai memahami sesuatu yang lebih besar. Sistem ini bukan hanya efisien, tapi bisa digandakan di seluruh dunia. Dan untuk pertama kalinya, Ray Kroc tidak hanya mengamati sistem ini, dia mulai memikirkan bagaimana cara membawanya ke tempat lain. Ray Kroc mulai mencatat semuanya, bukan lagi sebagai pengamat, tapi sebagai seseorang yang mulai melihat pola besar di balik sistem ini. Di pikirannya, sistem ini bukan lagi hanya sebuah restoran, tapi sebuah peta yang bisa diperluas kemana saja. Dan untuk pertama kalinya, Ray Kroc melihat sistem ini dari jarak yang lebih dekat, namun tetap sebagai pengamat, bukan bagian dari operasinya. Dan di titik ini, Ray Kroc mulai melihat pola yang sangat jelas. Sistem ini tidak hanya bekerja, tapi bisa diulang, tanpa batas. Dan pada momen itu, Ray Kroc tidak lagi sekadar berpikir. Dia mulai menulis langkah yang tidak bisa ia tarik kembali. Dan di titik ini, Ray Kroc mulai mengubah cara ia melihat sistem ini. Bukan lagi sebagai restoran, tapi sebagai model bisnis yang bisa dikembangkan lebih jauh. Dan perlahan tapi pasti, Ray Kroc mulai melihat bahwa arah sistem ini bisa mulai berubah dari sekadar operasional menjadi sesuatu yang lebih terkontrol. Dan di titik ini, batas antara sekadar mengamati sistem dan mulai ingin mengarahkannya mulai terlihat semakin jelas. Dan di dalam pikirannya, Ray Kroc mulai tidak hanya melihat apa yang ada, tapi bagaimana semuanya bisa disusun ulang menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun kini, sistem itu tidak hanya bekerja di dalam satu tempat, tapi mulai terlihat mempengaruhi apa yang terjadi di sekitarnya. Dan tanpa disadari, sistem ini mulai memiliki wajah di mata publik. Sebuah tanda yang perlahan akan mengubah segalanya. Dan kini, bukan hanya pelanggan yang datang, tapi juga orang-orang yang mulai melihat sesuatu yang berbeda dari cara sistem ini bekerja. Awalnya, ini hanyalah sistem sederhana untuk melayani pelanggan lebih cepat. Tapi tanpa disadari, sistem itu mulai menarik perhatian yang akan mengubah arah semuanya. Namun sekarang, yang berubah bukan lagi sistemnya, tapi cara seseorang mulai melihat bagaimana sistem itu bisa dikendalikan. Di sini terlihat jelas, bukan hanya sistem yang bekerja, tapi manusia yang mengulang pola yang sama dengan presisi yang membuat semuanya terasa seperti mesin. Dan sekarang, apa yang dulu terlihat hanya sebagai cara kerja cepat, mulai berubah menjadi sesuatu yang bisa diukur, dinilai, dan bahkan direplikasi. Dan di titik ini, mulai terlihat jelas perbedaan antara mereka yang menjalankan sistem, dan mereka yang mulai melihat apa arti sebenarnya dari sistem itu. Dan dari pola yang terus berulang itu, mulai muncul satu pemikiran baru, bahwa sistem ini bukan hanya untuk dijalankan, tapi untuk digandakan. Dan di saat semuanya terlihat berjalan normal, justru disitulah perubahan sebenarnya sudah mulai terbentuk.
tanpa disadari oleh semua orang di dalamnya. Dari sebuah sistem sederhana, berubah menjadi pola yang bisa diulang, dinilai, dan akhirnya dibayangkan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tempat makan. Saat sistem ini mulai terlihat stabil, justru mulai muncul perbedaan cara pandang tentang kemana arah sistem ini seharusnya dibawa. Apa yang sebelumnya hanya perbedaan cara melihat, mulai berubah menjadi perbedaan tentang keputusan kemana sistem ini seharusnya berkembang. Dan tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Perubahan kecil dalam cara berpikir, mulai memengaruhi pengaruh cara sistem ini berjalan. Untuk pertama kalinya, perbedaan cara pandang itu tidak hanya terasa, tapi mulai terlihat dalam cara sistem ini dijalankan. Ketika tekanan mulai meningkat, sistem yang tadinya stabil mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan yang tidak bisa lagi diabaikan. Dan untuk sekarang, perjalanan ini kita tutup sampai di sini. Tapi kisah tentang McDonald's belum selesai. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Subscribe, like channel ini, dan nyalakan loncengnya. Saya ADP Creator, sampai jumpa di kelanjutan kisah berikutnya.